Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslimpedia. Siapa yang tak kenal dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim merupakan salah satu nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun mendapat julukan sebagai bapak para nabi. Selain itu, Nabi Ibrahim pun memiliki gelar Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti firman Allah yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, "Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, orang yang berbuat kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif." Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai bapak ketiga di dunia setelah Nabi Adam dan Nabi Nuh yang tertuang dalam surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, "Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baik penolong." Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim atau Rasul Ulul Azmi yang menghadapi berbagai perlawanan, siksaan, serta penolakan dari kaumnya. Sejak kecil pula, Nabi Ibrahim pun sudah menerima mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira apa saja mukjizat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Simak selengkapnya di Muslimpedia. Sahabat Muslimpedia, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menunjukkan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi dan Rasulnya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat tersebut diberikan sebagai tanda Allah sangat menyayangi Nabi Ibrahim. Hal itu tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya." Mukjizat Nabi Ibrahim yang pertama yakni jarinya mengeluarkan susu dan madu. Sejak kecil, Allah memberikan Nabi Ibrahim mukjizat yang luar biasa. Ibrahim lahir pada era Raja Namrud. Saat itu, Raja Namrud bermimpi lahirnya seorang bayi laki-laki yang akan merebut kekuasaannya. Setelahnya, Raja Namrud pun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Saat Ibrahim lahir, Ibrahim ditaruh di dalam gua karena takut dibunuh oleh pasukan Raja Namrud. Saat tinggal sendirian di dalam gua, Allah memberikan mukjizat berupa jari-jari mungil Ibrahim mengeluarkan susu dan madu. Allah menghendaki hal tersebut agar Ibrahim tidak kelaparan selama tinggal sendirian di gua. Yang kedua, burung mati hidup lagi. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah agar diizinkan untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Kemudian, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dengan memperlihatkan 4 ekor burung yang mati, kemudian dihidupkan kembali. Hal itu pun tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim merayu dengan berkata, 'Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang mati.' Allah berfirman, 'Adakah engkau belum percaya kepada kekuasaanku?' Nabi Ibrahim menjawab, 'Bahkan aku percaya dan yakin, akan tetapi aku memohon yang demikian ialah supaya tentram hatiku yang amat ingin menyaksikannya.' Allah berfirman, 'Jika demikian, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkanlah olehmu dan cincanglah semuanya. Setelah itu, letakkanlah di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian daripadanya. Kemudian, serulah burung-burung itu, nescaya semuanya akan datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.'" Yang ketiga, selamat dari api. Kala itu, penduduk Raja Namrud menyembah berhala. Semasa hidup Nabi Ibrahim, ia selalu berusaha menyadarkan orang-orang yang menyembah berhala agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun melakukan penghancuran terhadap 72 patung berhala milik penduduk Babilonia dengan kapak.
Raja Namrud pun naik pitam dan memerintahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Ibrahim, kemudian membakarnya hidup-hidup. Namun, Allah pun memberikan mukjizat yang luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Ia tidak hangus di lahap api, tidak sedikit pun bagian dari tubuhnya yang hangus terbakar. Hal ini pun tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 68-69 yang artinya, mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah," dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mukjizat yang keempat, membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim bersama anaknya, Nabi Ismail, merupakan orang pertama yang membangun Ka'bah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Mereka pun membangun Ka'bah dari batu-batu besar sambil terus mengucap doa yang tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 127, yang artinya, "Dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim bersama-sama Nabi Ismail meninggikan binaan asas-asas Baitullah itu, sambil keduanya berdoa dengan berkata, 'Wahai Tuhanku, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.'" Itulah dia, mukjizat-mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi, rasul ulul azmi kita semua. Sekian episode Muslimpedia kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode lainnya hanya di Religiwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.